penghargaan Global Citizen Award yang diterima Bapak Jokowi, apakah itu berkat jasa dari SBY juga? Atau biar lebih dramatis lagi, resmikan saja Hambalang sebagai candi bersejarah. Gunting pita lalu berikan pernyataan bahwa ini adalah mahakarya yang dibangun era SBY. SBY sangat berjasa, Jokowi hanya gunting pita. I'm honored on behalf of the Atlantic Council to present this year's Distinguished Global Citizen Award to President Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan menyoroti soal sebuah prestasi yang kembali diraih atau diterima oleh pemimpin bangsa kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, baru-baru ini teman-teman, Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan pengakuan yang sangat bergengsi. Tentunya bukan dari para kadrunnya, tetapi dari dunia internasional. Ya, meskipun kita tahu bahwa Bapak Presiden Jokowi ini sudah diakui kepemimpinannya di mata internasional. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizen Award dari sebuah lembaga di Amerika Serikat, teman-teman. Ya, namanya Atlantic Council. Tentunya atas kepemimpinan di panggung dunia bersama dengan pemimpin lainnya, teman-teman. Nah, Bapak Jokowi ini mendapatkan penghargaan tentunya atas kepemimpinannya sebagai Presiden G20. Lalu upaya menjembatani dampak perang di Ukraina dan mendapat dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Saat menerima penghargaan ini, teman-teman, Bapak Jokowi hanya diwakilkan melalui Menteri Luar Negeri, yaitu Ibu Retno Marsudi. Nah, dalam sambutan yang ditayangkan melalui pesan video dalam acara penganugerahan di New York pada Senin kemarin, teman-teman, Bapak Presiden Jokowi menyebutkan bahwa penghargaan itu didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow, luar biasa kan teman-teman? Beliau mendedikasikan penghargaan ini untuk kita rakyat Indonesia. Ya, kita tentunya semua akan yakin bahwa ketika para oposisi ataupun para kadrun mendengar berita gembira ini, saya yakin mereka tidak akan membahas ini, teman-teman. Saya yakin mereka akan berpura-pura bodoh, lebih memilih pingsan di rumahnya berhari-hari. Bapak Jokowi tentunya bukan sembarang pemimpin, teman-teman. Berbagai penghargaan dan pengakuan internasional sudah diterima oleh Bapak Jokowi. Ya, tentunya ini bukan penghargaan kaleng-kaleng ya, apalagi abal-abal. Bukan pula penghargaan yang bisa dibeli dengan memakai APBN. Bapak Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASEAN of the Year pada tahun 2019 oleh salah satu media di Singapura, teman-teman.
The Straits Times. Nah, penghargaan ini diberikan kepada sosok yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas hingga memiliki dampak positif untuk Asia. Keren kan teman-teman? Kemudian pada 2015 lalu, Bapak Jokowi juga masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, versi majalah Times. Nama Bapak Jokowi masuk dalam kategori leaders atau pemimpin bersama para pemimpin inspiratif dunia lainnya, teman-teman. Selain itu juga, Bapak Jokowi masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Ini juga saya sudah pernah bahas pada video saya juga, teman-teman. Untuk tahun 2020 sendiri, Bapak Jokowi berada di posisi yang ke-13 soal tokoh muslim tadi. Kemudian, Bapak Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai insinyur yang diberikan oleh Organisasi Insinyur se-Asia Tenggara atau AIFAO. Infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah selama kepemimpinan Bapak Jokowi bahkan mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari 10 organisasi insinyur di negara ASEAN. Kemudian masih ada lagi, teman-teman. Saat Bapak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Bapak Jokowi terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Ya, saya kira bukti-bukti yang saya sampaikan ini, teman-teman, sudah cukup meyakinkan kita bahwa Bapak Jokowi ini adalah salah satu pemimpin Indonesia yang diakui dunia dan tentunya berkapasitas internasional. Dan ada satu hal lagi yang menarik, teman-teman, menurut saya, di mana dalam beberapa kesempatan Bapak Jokowi sering diwakili saat menerima penghargaan. Mungkin kalau misalnya Anies Baswedan, saya yakin dia bakal cepat-cepat lari untuk menerima penghargaan dan memamerkan senyumnya di hadapan kamera. Ya, kita semua tahulah, Anies ini kan paling gemar mengoleksi penghargaan, tapi berbanding terbalik dengan kinerja dan hasil pembangunannya, teman-teman. Tentu kita juga ingat dengan pernyataan AHY saat pidato di Rapimnas Partai Demokrat. Bapak Jokowi ini identik dengan pembangunan infrastruktur masif di berbagai wilayah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Dan itu kami rasakan, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur. Tapi menurut AHY, sejumlah infrastruktur yang diresmikan Jokowi hampir sebagian besar dimulai sejak SBY menjabat. Menurutnya, tidak pernah ada pengakuan ataupun ucapan terima kasih kepada SBY atau Partai Demokrat. Ya, ini kan pemikiran yang sangat goblok menurut saya. Buat apa harus berterima kasih kepada SBY dan Demokrat? Jadi, saya mau tanya nih, penghargaan Global Citizen Award yang diterima Bapak Jokowi, apakah itu berkat jasa dari SBY juga? Atau mungkin seharusnya Bapak Jokowi bilang bahwa penghargaan ini tidak lepas dari peran Presiden dahulu yang sudah berjasa 70 hingga 80% dan dia hanya berjasa 10%. Tinggal menunggu waktu menerima award dan gunting pita. Atau biar lebih dramatis lagi, resmikan saja Hambalang sebagai candi bersejarah. Gunting pita lalu berikan pernyataan bahwa ini adalah mahakarya yang dibangun era SBY. SBY sangat berjasa, Jokowi hanya gunting pita. Ya, mereka ini kita tahu kan suka sekali mengeluh, teman-teman. Suka sekali prihatin.
suka bikin kegaduhan pula. Lebih banyak rapor negatif ketimbang yang positif. AHY butuh SBY diakui agar rakyat percaya dengan dirinya. Logika dia adalah kalau SBY dipercaya sebagai pemimpin hebat, maka AHY sebagai anaknya juga akan kecipratan citra positif. Kalau SBY dibully terus-menerus, bahkan terus diejek soal mangkrak, prihatin, dan tukang nyanyi, AHY bakal kena getahnya juga. Perlu diingat, orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit bahkan tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Karena semua orang tahu langit memang tinggi. Orang hebat tidak perlu meminta diakui hebat. Karena orang-orang pun sudah tahu. Sedangkan orang yang tidak berprestasi selalu butuh diakui. Dan kalau tidak diakui bakalan ngambek. Mirip seperti anak kecil. Kasihan sekali ini anak. Tidak punya prestasi. Terpaksa banggakan bapaknya. Bapaknya malah dijadikan sindiran. AHY juga ikut stres. Ya, ini seperti lingkaran kesialan yang tidak ada putus-putusnya, teman-teman. Baik, sebagai penutup video, saya harus mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang telah menerima penghargaan dari luar negeri. Baik, teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton channel ini. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. And someone who enjoys the trust of all parties involved. Mr. President, with your humble, visionary, and peace-pursuing leadership, we are in the best hands. Therefore, President Jokowi is not just the man of the people of Indonesia, but he is also the man who embodies the spirit of global cooperation, a catalyst for collective peace and prosperity. I am honored, on behalf of the Atlantic Council, to present this year's Distinguished Global Citizen Award to President Joko Widodo of Indonesia, and to receive the award in his stead, His Excellency Foreign Minister Retno Marsudi. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to receive the Global Citizen Award 2022 from Atlantic Council on behalf of President Joko Widodo.